Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masuk di pertemuan pertama di mata kuliah konstruksi bangunan sipil. Jadi di sini akan saya jelaskan terkait dengan perbankan dan RPS. Nanti akan masuk juga terkait dengan materi yang pertama untuk pembahasan. Namun sebelumnya, sebelum kita melaksanakan materi kuliah kita hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu dan sesuai dengan ajaran doa. Selesai. Akan saya mulai dengan absensi terlebih dahulu. Untuk kelas A, ini kita berada di blok 1. Saya selaku koordinator utama dan nanti ada Ibu Melvi Maulana nanti 10 ya sebagai dosen. Namun saat ini masih dalam keadaan cuti bersama. Oke, saya akan absen. Akan baik-baik. Pak Dulan Adis Ade ada. Pak Mitra Sing ada. Ibu Maladewi, Anwar Hafiz Purba. Konstruksi bangunan ini itu terdiri dari 3 SKS ya. Kita akan menghadapinya dalam satu semester menempuh sejumlah 3 SKS untuk mata kuliah konstruksi bangunan sipil. Jadi di konstruksi bangunan sipil untuk mata kuliahnya jadwal sesuai dengan jadwal yang diangkat kita dapati ya. Terus silakan masuk sesuai dengan jamnya. Toleransi yang diizinkan itu keterlambatannya sampai 10 menit saja. Ya. Terus terkait perilaku, sikap dan penampilan itu kita sama-sama sudah paham ya aturan mahasiswa pertama itu dijalankan untuk mata kuliahnya. Ya, mata kuliahnya itu sendiri nantinya akan ada penilaian. Nah, penilaian itu terdiri dari beberapa komponen yang dinilai. Yang pertama ada komponen PR1 yaitu berupa absensi kehadiran. Terus dilanjut dengan F2 itu penilaian di UTS ya. Terus di F3-nya itu penilaian dari UAS. Nanti di F4, jadi yang terakhir adalah F4. F4 itu penilaian dari tugas kita. Nah, tugas-tugas itu sendiri terdiri dari 6 kegiatan ya. Yang pertama adalah tugas rutin. Tugas rutin itu memang nanti setiap pertemuan kita akan adakan tugas rutin, baik itu sifatnya individu atau per kelompok. Dan yang kedua nanti ada tugas review ya, review CBR dan CJR ya. Terus ada tugas mini riset, lanjut dengan rekayasa ide, terus tugas project. Itu yang dilakukan di perkuliahan ini. Dari 11 ya, sekitar 11 materi. Yang pertama itu ada pengetahuan terkait konsep dasar struktur dan konstruksi bangunan. Yang kedua pemahaman terhadap elemen-elemen struktur dan konstruksi bangunan. Yang ketiga penyajian analogi dan kekuatan struktur dan konstruksi bangunan dasar, yaitu sekitar lantai bangunannya 1 sampai 2 lantai. Pemahaman terhadap struktur fondasi, pemahaman terhadap struktur kolom, balok, dan lantai, pemahaman terhadap struktur tangga, pemahaman terhadap konstruksi dinding, pemahaman terhadap konstruksi atap, pemahaman terhadap konstruksi lainnya ya, sebagai
mendukung suatu konstruksi bangunan. Terus yang ke-10, evaluasi terkait penempatan sistem struktur dan konstruksi pada bangunan dasar. Rancangan sistem struktur dan konstruksi pada bangunan dasar. Jadi itu semua yang akan kita dapati di mata kuliah. Deskripsi dari mata kuliah kita yaitu memberi pemahaman, memberi pemahaman dan penguasaan pada struktur dan konstruksi pada bangunan dasar sederhana, di mana materi perkuliahannya itu terkait mulai dari sistem konstruksinya, struktur dan konstruksinya, terus struktur bangunan dasar itu yaitu terdiri dari fondasi, kolom, balok, lantai dan tangga. Terus konstruksi atau elemen struktur atau elemen non strukturnya, gitu ya, itu berupa dinding, ya, dan atap. Terus memberi pemahaman, ya, sehingga mahasiswa mampu mengaplikasikan teori struktur dan konstruksi pada bangunan dasar dalam bentuk gambar terkait. Jadi deskripsi kita terkait mata kuliah ini berkenaan dengan sistem strukturnya, ya, terkait dengan elemen strukturnya apa saja, ya, terus pengaplikasiannya di konstruksi bangunan bagaimana, terus proses tekniknya yaitu berupa gambar kerja. Oke, jadi itu terkait dengan deskripsi dan materi perkuliahan ini. Dan tugasnya juga tadi sudah dikatakan, namun elemen di tugas tadi itu punya persentase masing-masing, ya. 4 komponen penilaiannya itu punya persentase masing-masing. Ya, yang pertama persentase itu atau F1 sebesar 5%, F2-nya itu 20%, F3-nya 25%, dan di F4 50%. Jadi di taksir-taksir, ya, jika mau peroleh nilai tinggi atau yang sedang-sedang aja, gitu ya. Oke, sampai sini kita sepakat? Oke, kalau sepakat kita mulai perkuliahan kita untuk pertemuan hari ini, ya. Untuk sumber referensi, ya, ini memang sudah ada di RPS beberapa sumber referensi yang utama, yang boleh di search di Google, cari e-booknya, atau boleh ke diri kita, ya, boleh lihat di diri terkait dengan referensi, atau boleh kalian searching sendiri, bisa dari jurnal, ya. Jadi selain e-book ada jurnal, dan itu boleh dijadikan sebagai bahan untuk pemahaman secara pribadi, ya. Oke, kita masuk di materi yang pertama, ya. Jadi sebelum ini ada lingkup. Bangunan sipil, ya. Kalau kita lihat di konstruksi sipil itu sendiri terdiri dari
3 bagian, ya kan? Jadi konstruksi itu terjadi, ya, dilaksanakan melalui 3 bagian ini, atau 3 bagian ini yang terdapat di bidang konstruksi sipil, ya. Yang pertama itu ada perencana, ada pelaksana, ada bagian manajemen konstruksi, ya. Nah, untuk di bagian perencana, nah di perencana itu ahli-ahlinya itu dari berbagai bidang, ya, di berbagai bidang yang mereka mempunyai basic, mempunyai pengetahuan, ya, dan kemampuan di bidang bangunan sipil, ya. Nah, bidang-bidang itu apa saja? Yang pertama ada ahli di bidang arsitektur. Nah, di bidang arsitektur ini ada bagiannya lagi, ya, ada bagiannya lagi yang membidangi terkait dengan gambar, desain, dan hitungan. Nah, itu yang melaksanakan kegiatan tersebut, yang melaksanakan pekerjaan itu, yaitu berupa drafter, ya, desainer, dan estimator. Drafter tahu siapa? Juru gambar. Desainernya itu maksudnya apa sih? Yang desain, ya kan? Nah, kalau estimator, ya, yang menghitung, ya, yang mengkalkulasikan biaya. Nah, yang kedua selain arsitektur, di sini ada bidangnya civil engineer, atau kita namanya sipil, ya. Sipil di sini juga ada bagian tersendiri, itu mulai dari struktur engineer-nya, ya. Nanti di situ ada, atau bisa kita bilang kerjanya bagian apa? Ahli strukturnya yang menghitung kekuatan daripada struktur bangunan, ya kan? Nah, ada juga estimatornya, ada surveyornya, seorang yang melakukan pengukuran di lapangan, ya. Nah, di bagian keseluruhan itu selain surveyor itu ada quality control, ya. Jadi ada struktur engineer, estimator, surveyor, itu ada quality control juga, ada quantity surveyornya, ada drafter, ya. Jadi masih juga sama kayak arsitek, di sipil pun ada seorang yang ahli drafter, gitu. Nah, ada di bidang mekanikal atau electrical engineer, di bagiannya teknik elektro, ya, teknik elektro, ya, mekanikal. Nah, ini bagian teknik elektro ini membidangi yang namanya utilitas kelistrikan, ya kan, udara yang menggunakan AC, ya, itu bagian-bagiannya. Nah, itu bidangnya ada engineer konsultan, ada engineer maintenance-nya, ada engineer bagian elektrikalnya, ya. Terus juga terdiri dari seorang drafter. Terus itu semua bagian di perencanaan, ya. Ada bagian pelaksana. Yang pelaksana ini adalah bagian yang mengerjakan fisiknya bangunan. Nah, itu dilaksanakan oleh bidang kontraktor. Nah, kontraktor yang terdiri dari drafter, supervisor, dan CE atau M/E itu adalah civil engineer-nya atau mechanical engineer. Nah, selain yang ahli di bidang pelaksananya, atau yang kita katakan itu kalau pelaksananya disebut dengan kontraktor, pelaku dari pelaku yang di dalamnya itu terdiri dari orang sipil juga, ya, atau orang yang ahli di bidang konstruksi bangunan. Nah, ada yang pelaksanaan di lapangan itu pakai fabrikasi, ya, yang materialnya itu didatangkan dari pabrik, ya, itu untuk memudahkan, untuk mengefisienkan waktu, ya. Jadi segala
bagiannya itu fabrikator. Nah, fabrikator di sini itu terdiri dari desain produk dan rekayasa industri. Gitu. Nah, yang terakhir ada bagian manajemen konstruksi. Ya, di manajemen konstruksi ini bagiannya itu terdiri dari tim leader, manajemen konstruksi engineer-nya, building maintenance engineer, terus cost estimator, ahli pengawas konstruksi, inspektor lapangan, dan kepala pelaksana bangunan. Kira-kira manajemen konstruksi ini bagiannya apa? Kalau ahlinya itu disebutkan berapa tadi poinnya? Manajemen ini kalau dilihat ke konstruksi sipilnya bagiannya di mana? Bagian pengawasan, ya, bagian pengawasan. Jadi sehingga di sini terdiri dari timnya ini, ya kira-kira timnya seperti ini. Ya, itu terkait dengan konstruksi bagian-bagian daripada konstruksi sipil. Ini untuk materinya, ya. Jadi kalau dikasih itu materinya terdiri dari jenis konstruksi, komponen bangunannya, sistem sambungan, dan proses konstruksi itu sendiri. Nah, kalau kita bicara terkait konstruksi bangunan sipil, itu terdiri dari 3 kata, ya kan? Terdiri dari 3 kata, masing-masingnya punya definisi. Ya, kalau kita definisikan secara runut itu konstruksi punya definisi sendiri bagiannya. Terus bangunan sipil itu sendiri, ya, jadi jangan dipisah sipil karena terkadang sipil itu nanti punya warga, ya kan? Jadi nanti ada definisinya yang kita sebagai manusia atau pengguna, ya, sebagai pengguna itu makanya disebutkan di dalam satu kata sipil. Nah, jadi konstruksi itu punya definisinya, bangunan sipil juga punya definisinya. Kira-kira, ya, dari yang saya gambarkan tadi ada deskripsi, ada materinya sudah tersusun, terus ada juga bagian konstruksi sipilnya. Bisa nggak yang kita simpulkan apa itu deskripsi daripada konstruksi dan bangunan sipilnya? Baru nanti kita lihat. Kalau kita lihat satu kata itu tadi definisinya apa, kita gabungkan kalimat tersebut sehingga menjadikan definisi konstruksi bangunan sipil itu apa? Oke, siapa yang bisa jawab? Konstruksi itu definisinya proses perencanaan dan perancangan bangunan. proses perencanaan dan perancangan bangunan. Ada lagi yang lain? Susunan berupa model atau letak dari suatu bangunan. Oke. Ada lagi yang lain? Konstruksinya saja, ya. Konstruksi itu apa maknanya? Konstruksi itu banyak, ya, banyak yang digabungkan dengan kata yang lain. Jadi dapat yang makna tersendirinya, kayak kita di manajemen konstruksi, kan? Ada di konstruksi bangunan sipil, ada lagi konstruksi apa? Konstruksi baja, ya, konstruksi baja. Nah, itu apa lagi artinya, ya kan? Bila ada materialnya yang dipakai. Nah, jadi konstruksi itu sendiri apa? Pembuatan struktur fisik. Pembuatan struktur fisik. Ada lagi yang lain? Jadi dari 3 tadi, apalah makna satunya? Susunan atau proses. Ya, lebih tepatnya dia dikatakan dengan proses. Jadi kita udah tahu konstruksi itu tahapannya, prosesnya. Boleh lanjut dulu. Proses akan membangun
dan juga fasilitas umum. Oke, ya, tiga-tiganya udah masuk ya. Apa itu definisi dan terkait dengan konstruksi bangunan sipil. Jadi di situ ada proses ya. Nggak langsung jadi bangunan ya, mulai dari pasang fondasi, pasang kolom, pasang atap, pasang dinding. Jadi nggak hanya seperti itu ya, tapi ada prosesnya mulai dari awal, tahapan awal yaitu studi kelayakan bahkan dilakukan, baru masuk ke perencanaan, baru masuk fisiknya. Di fisiknya pun ada quality-nya, quality control-nya, ada inspeksinya, ada pengawasan yang dilakukan untuk mencapai yang namanya mutu dari suatu sehingga berfungsi selayaknya yang direncanakan. Seperti itu. Nah, selain itu pun nanti ada lagi tahapan pemeliharaan dan perawatan. Itu yang disebut dengan konstruksi bangunan sipil. Sebelum tadi ada kuis ya, saya mau tanya terkait dengan resum akhir ya, dari penjelasan yang telah saya paparkan tadi. Kira-kira siapa yang bisa memberikan kesimpulan akhir terkait dengan pendahuluan materi kuliah kita hari ini? Boleh 2 orang, laki atau perempuan? Kepada kami mata kuliah itu mempelajari tentang bagaimana struktur bangunannya dan juga cara untuk mempelajari proses dari pembuatan suatu bangunan sipil dan juga beberapa jenis bangunan sipil nanti akan kami pelajari. Oke, kasih bang. Perempuan lain, saya Sinan. Ya, perempuannya. Apa? Tetap. Dari materi yang dipaparkan, saya menangkap bahwasannya bangunan itu bukan hanya sekedar dibangun, tapi bangunan memiliki struktur juga, memiliki sistem pembangunannya, jenis bangunannya, seluruh utilitas, tipe bangunan, material, dan teknologi. Paham kira-kira? Ada yang mau tanya? Sebagai tugas rutin 1 ya. Di sini ada kuis untuk materi hari ini yang kalian kerjakan secara individu ya. Jadi di sini diperintahkan untuk cari jenis konstruksi berdasarkan teknologi dan jelaskan dengan gambar bagian-bagian yang disebut dengan struktur dan konstruksi. Kumpulnya di hari Jumat. Ya, jangan. Di sini ada tugas kelompok. Ya, tugas kelompok. Jadi kalian ada 26. Tadi 26 bagi satu kelompoknya atau dibagi aja dalam 4 grup. Kelompok ada 6 lebih 1 ya. Gambar kerjanya kalian diperintahkan untuk mencari sebutkan jenis-jenis konstruksi dan sistem sambungan. Nah, jenis konstruksi ini banyak ya. Nah, satunya dari konstruksi baja dan berikan contoh minimal 3 jenis. Terus presentasikan per kelompok dengan ketentuan yang tertera di tabel ya. Jadi judulnya berisikan judul bagian depan ya, depan presentasi ini ada judul dengan keterangan judul tugasnya, identitas kelompok, kelasnya, dan program studi ya. Terus yang kedua, konstruksi dasar. Di tugas ini berisikan pemahaman dasar terkait dengan konstruksi dasar berdasarkan dengan referensi terpercaya. Terus yang ketiga ada sistem sambungan dasar.
sambungannya seperti apa. Kalau materialnya yang dipakai apa, kan? Karena berbeda material, berbeda pula sistem sambungan. Nah, bisikan pemahaman dasar terkait dengan konstruksi. Terus aplikasi jenis konstruksi. Nah, 3 jenis berdasarkan pada bangunan yang ditentukan. Jadi carilah 3 bangunan yang akan menjadi amatan kelompoknya yang berbeda-beda. Ya, jadi aplikasi jenis konstruksinya. Nah, yang kelima aplikasi jenis sistem sambungannya. Juga pada 3 bangunan yang menjadi amatan. Terus referensinya itu harus disertakan di slide terakhir. Nah, ini luarannya berupa PowerPoint minimal 5 slide, 5 lembar ya, 5 slide. 5 slide isinya. Jadi kalau termasuk cover 6 slide. Ada yang bertanya? Ini yang TLK-nya yang disampaikan di tim. Jadi silakan dicari ya. Baik konstruksi dasar, sistem sambungan dasar, aplikasi jenis konstruksi, dan aplikasi jenis sistem sambungan. Oke, jika tidak ada yang bertanya, berarti sudah cukup paham ya terkait pemaparan hari ini. Ini akhiri pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. The first step is to erect these guide piles with the help of a pile driving hammer machine.